Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di HRTV Official. Video kali ini gue akan ngebahas tentang Secret Admirer. Pasti teman-teman pernah mungkin pengalaman pemuja rahasia atau Secret Admirer. Jadi di sebelah gue sudah ada teman makhluk gaib. Astral. Atau makhluk astral. Perkenalkan. Ini teman gua, Abai. Jadi emang kita lagi ngopi santuy lah. Daripada gibah ngomongin orang, mendingan ngomongin pengalaman gitu, Bro. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa sharing di kolom komen pengalaman Secret Admirer di teman-teman kalian juga bisa bisa sharing saja lah. Dulu itu ada satu perempuan. Jadi setelah baru masuk kuliah, setelah masa orientasi kampus berapa minggu udah berani nongkrong di kantin tuh, Bang. Nongkrong di kantin di satu fakultas. Nah, ada satu cewek beda fakultas. Beda jurusan. Tapi satu fakultas. Beda jurusan tapi satu fakultas. Itu karena kantinnya kantin fakultas kan. Jadi nongkrongnya bareng. Itu cewek, cantik banget, Bang. Ceritanya Emang cantik. iya, maksudnya kan lu kayak cerita kan. Hanya itu, jadi rambutnya curly. Udahlah, itu salah satu saat itu tipe idaman gua banget. Bukan tipe 36. Apanya, Bang? Tipe 45, tipe 36. Apanya? Ya rumah Oh, itu. rumah. Kirain yang lain, Bang. Nah, Balik. Nah, Terus mah dari awal sampai saya katakan sampai 3 tahun. Saya sampai katakan 3 tahun. Mungkin bahkan sampai sekarang saya tuh nggak tahu namanya siapa. kenalan kenalan atuh. Momen itu saya beranggapan saya hanya cukup mengagumi. Tanpa harus mencintai. Bukan tanpa harus memiliki. Tanpa harus memiliki. Jadi memang momen itu saya hanya sebatas mengagumi saja. Baca. Tidak ada rasa untuk memiliki berlebih atau yang sampai pacaran atau sampai gini, enggak. Cuman ngelihat dia di kantin doang loh, Bang, ya. Kantin, karena kalau misalkan di tempat lain tuh jarang ketemu. Jadi emang pasti ketemunya di kantin. Jadi beda meja, agak jauhan, cuman ngelihat, udah beres. Hanya sebatas melihat dan mengagumi dan menikmati keindahannya aja. Bungkus. Lihat dari jauh, kalau dia ada terus balik lagi, terus kalau dia ada di kantin lihat lagi gitu. Pas di jam kos, kuliahnya misalkan lagi kosong nih, kalau ada dia, semangat tuh buat ke kantin. Kan ada yang namanya Secret Admirer tuh nggak harus sama yang nggak dikenal, yang kita kenal juga kan ada. Ya ada, cuman saya lebih menikmati keindahannya dalam tatapannya buat dia doang. Enaknya apa? Ada rasa bahagia yang susah dijelaskan, Bang. Cuman bahagia aja ngeliat dia, misalkan lagi tiba-tiba ke kantin nih, gue ke kantin, terus ada dia gitu, kayak semangat aja di kantin tuh, kayak ngobrol ke teman. Ada teman mungkin 1 orang atau 2 orang yang tahu itu kayak kalau gue bilang dulu gebetan, padahal nggak gebet-gebetan banget gitu, nggak yang nggak ada PDKT, nggak ada apa gitu, cuman gebetan gue ada tuh, wah itu teman gue juga gitu, udah sana kenalan gitu, nggak mau udah lihat aja dulu cukup, udah gitu doang. Atau kadang-kadang misalkan lagi di mana gitu, terus ada teman yang tahu sini kantin ada dia gitu, dia langsung ke kantin gitu. Berarti selama ini nggak nyampe, si ceweknya nggak nyampe tahu ya? Enggak. Jadi benar-benar 100% Secret Admirer, 100%. pemuja rahasia. Karena momen itu mungkin lagi suka sama
Suka sama SOS yang Pemuja Rahasia lagu itu. Oh, itu. Gitu. Jadi karena memang Jadi pas mungkin ya. jadi emang sama sekali tidak ada PDKT, perkenalan atau kayak minta nomor handphone. Apapun nggak ada. Sensasinya apa? Dan dikduk Daya. terparu gue ketika ngeliat dia di kantinnya gitu. Takutnya kalau mikirnya gini waktu itu, kalau saya deketin dia atau PDKT sama dia, takutnya dia ngejauhin, dia nggak mau sama saya. Nah, kenapa punya perasaan itu? Insecure ya kalau dibilangnya. Kalau zaman Kalau- sekarang mungkin bilangnya insecure, tidak percaya diri, tidak Iya, punya. iya. Cuman kan inilah. maksudnya insecure kan pasti ada beberapa hal yang itu kan dibuat sama diri sendiri, menganggap bahwa kita itu belum percaya diri. Nah, padahal kenapa tidak langsung aja gitu? Saya menganggap waktu itu level gini Bang. Level gua tuh jauh di Gini. level dia gitu. Level cantiknya Dian Sastro tahu? Ya, Wulan Guritno. ya. Siapa lagi? Tamara Blesinski. Anya Geraldine. Anya. Jangan yang dulu dong. Artisnya jangan yang dulu dong. Yang sekarang. Anya Geraldine. Segimana? Maksudnya bukan mirip mukanya ya, tapi mirip ininya kalau Kayaknya dinilai sih- gitu levelnya 1 sampai 10 berapa lah? 8,5. Wah, ada pasti 8,5 8,5. pasti. Jadi mana jauh ting? Iya. Sayang nah, jadi Kemampuan opat, kahayangan 8,5 jauh Pak. pantas hari itu posisinya kudu screen admire atau eta mah mau diterima. Ya itu pikiran saya. Eta mah nu bikin insecure-nya. Ya, karena saya dulu lebih jelek dari sekarang dong. Dulu Lebih jelek dari sekarang. maksudnya sekarang gimana? Muka saya dulu rusak. Oh, rusak. Sekarang Sekarang jadi kayak jerawatan. sekarang masih rusak. Enggak dong, Oh. sekarang udah perawatan. Udah ya dikit-dikit masker scuba. Baca. Jadi maksudnya gini, pernah nggak ngerasain misalkan ya udahlah gue mendingan cukup dengan melihat atau menatap dari jauh, itu pun sudah nilainya emang bahagia lah. Nah, udah cukup lah gitu. Jadi kayak nggak mau lebih, udah cukup, udah segitu tuh udah pol gitu. Soalnya kalau ngeloncat dari batasan yang lu batasin, Nah, takutnya ditolak atau dia jadi Bukan takutnya ditolak, itu ilfil sama saya. hmm. Ngapain sih suka sama saya gitu? Terus dia ngejauhin gitu. Padahal kalau ngapain suka sama saya, ya jelas lah karena lu cantik gitu kan. Ya kan dulu nggak segombal itu Bang. Dulu nggak segombal itu. Saya itu Dulu masih gembel, dulu masih gembel gitu ya. Gembel banget. Bukan gombal. Bukan gombal, gembel. Baju itu acak-acakan, tabrak-tabrakan. Yang bawah celana apa, yang atas pakai apa gitu. Nggak tahu fashion. Jadi emang ya gitu. Jadi emang nyamannya tuh segitu, nggak bisa lebih. Kalaupun lebih tuh takutnya gitu. Takutnya pas saya ke kantin dia pergi gitu. Menghindar. Jijik ngeliat saya. Pengen muntah. Pengen enggak juga sih muntah mah ya. Jijik gitu sih. Jijik. Padahal yang sedikit bayar mah mendingan apa ya? Menurut gua mah mau itu ditolak, mau itu enggak, bodo amat. Soalnya kalau menurut gua script itu tersiksa saat itu tidak. Pada momen itu tidak ada perasaan tersiksa, tidak perasaan Pokoknya terbebani. bahagia menurut gua. Bahagia aja udah cukup. Pas lihat udah aja bahagia. Nah, udah. Lapar juga lupa Nyantai sih. Anggur dah. Mah. Dari promo. Sup dari promo. Nyambut booster lah. Mood booster lah. Jadi kayak kalau lagi
lapar-lapar lesu. pas lapar-lapar aduh gelis berjengkir Kita mah masalah gelis dah bang. Semoga dia jangan lidah gitu. cukup segitu, cukup yang udahlah ini gitu. Udah momen ngeliat doang, tanpa ada pengen memiliki, tanpa ada pengen bukan pengen kenal sih. Jujur aja sampai sekarang nggak tahu siapa namanya. sampai hari ini nggak tahu. dan nggak tahu keberadaannya di mana. Nggak tahu. Mungkin hilang di gunung gitu ya. Mungkin sudah menikah atau sudah punya anak atau gimana, nggak tahu sama sekali. Orang manapun saya nggak tahu itu orang sama sekali nggak tahu. Berarti tadi cantiknya sih gimana? 8,5 lah. Ya segimana 8,5 itu kan Tamara Blazensky. Dia kayaknya bukan blasteran sih. Ada Chinese-nya gitu. oh Indochina. Cina lah gitu, sipit-sipit tembem Oh gitu. badan sih nggak gitar Spanyol ya, cuman ukulele. Leletik ya. Ada bentuk tapi kecil gitu. Jadi kalau ukuran tuh nggak 45 atau 36 lah. Di bawah itu gitu. Di bawah itu 21 ya? Tipe imah 2 hiji. Nah, eta. Oh jadi sensasinya nggak ada, sensasinya bahagia. Terus apa namanya, perasaannya ketika ketemu ya cukup terobati lah. Senang aja. Kepuasannya itu, kepuasan melihat itu cukup terobati. Tapi kira-kira banyak nggak cowok yang kayak gitu? Sekarang atau dulu? Ya mau sekarang mau dulu sama aja. Kalau beda, zaman anak-anak, kalau yang saya tahu anak zaman sekarang tuh lebih berani. Enggak, banyak yang enggak juga. Ada, bukan banyak, ada. Tapi kalau saya lihat sih Banyak sama ya, mungkin ya. suka tapi enggak Nggak enggak ngomong karena dia bisu. Kadinya belum ngerti. Tengah pikiran nih. Ya suka cuman suka doang, ngomong enggak. Ya gimana mau tahu? Mau kalau menurut gua mah mau dia pokoknya gini, kalau suka ya udah ngomong. Kalau emang memungkinkan. Kalau enggak ya sudah jangan. Karena perasaanmu dipendem nggak akan berbunga kayak duit di bank. Nah, orang di bank duit beak. Gak ada untungnya. Kalau suka gitu ngomong. Kalau menurut gua sih mendingan kayak gitu. Jadi buat cowok-cowok sekarang kalau suka sama perempuan jangan ngomong apa-apa. Lebih baik ngomongnya sama orang tuanya langsung. Asik. Jadi ta'aruf. Nah, Gitu. Makanya Tapi tidak akan tersiksa yang namanya skill admire, terus bertepuk sebelah tangan. Terus Friendzone. Jadi friendzone. pokoknya nukar itu mah gak guna. Ya, Mendingan suka ngomong sama orang tuanya. sama temen dekatnya, sama apa, pengen mau taruh, karena buah dari cinta itu adalah menikah. Iya, buah dari cinta itu menikah, intinya menikah. Maka halalkan dulu, baru kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kadinya nih, sebuah plot twist yang tidak terduga. Jadi ngapain kalau misalkan cowok lu suka, kalau menurut gua nih, kalau sekarang kan nggak mungkin dan dilarang. Ya iyalah dilarang. Nah, dilarang. Geus kawin anjir. Temenan. Kan slot tilu tuh ini. Kalau udah nikah itu nggak boleh nginget mantan, nggak boleh nginget perempuan lain, nggak boleh. Ya pokoknya udah biasa aja, nggak ada bawa macam-macam Masih segala ada macam. slot 3 lagi bang. Kan udah 1 sekarang, ada slot 3 bang. Slot naon itu? Istrinya kan bisa Slot panto ya oke. tulak. Jadi buah cinta itu menikah. Kalau nggak segera menikah, ya jangan ngambil keputusan apa-apa, jangan ngambil resiko apa-apa. Suka ya sudah, ngomong yang baik dengan cara yang benar, mau diterima atau tidak. Artinya ngomong di sini adalah ingin taruhnya. Ya. Kalau misalkan tidak, ditolak dan sebagainya, itu urusan lain, beda lagi.
beda segmen nanti. Maksudnya ya udah, kalau udah ngomong kan udah tidak ada beban. Sudah tersampaikan. Nah, makanya kalau untuk laki-laki sekarang itu jangan salah memahami. Kalau menurut saya jangan salah memahami perasaan terhadap perempuan, gimana perempuan zaman sekarang mau zaman dulu sama, objeknya perempuan, yang dimana perempuan itu punya perasaan yang sensitif, yang peka dan sebagainya. Meskipun tidak semua bisa memunculkan kepekaannya, bisa memunculkan kesensitifannya, tapi sebagai laki-laki kita harus bisa harus bisa lebih bertindak, itu mengambil sikap terus lebih gentle lah. Berani. Iya, lebih berani, lebih gentle dengan perhitungan sebelumnya gitu. Maksudnya yang sudah diprediksi atau sudah diperkirakan. Jadi biar tidak terjadi tuh yang namanya yang tadi disebutkan, yaitu street admirer. Kalau misalkan pengalaman sih boleh-boleh aja, cuman kalau menurut gua tuh pasti tersiksa, apalagi friendzone, apalagi bertepuk sebelah tangan, apalagi Pacar rasa teman rasa pacar. masih mending bang, kalau teman rasa pacar tuh masih mending. Tapi istilah-istilah receh kalau menurut gua mah. Istilah pecundang. Tapi ada. Saya nggak bilang itu nggak ada, itu ada. Cuman apa ya? Berarti saya pecundang banget ya. Receh lah. Saya receh banget berarti ya. Receh. Karena dari tadi yang abang Receh kan biasa marah kita. Ngomong. Ya. Suka. Waduh, nggak bisa ngomong langsung, lewat perantara dong. Ya. Tapi benar bang, jadi memang momen itu juga jadi sebuah unfinished business gitu. Jadi bisnis yang belum terselesaikan gitu. Nah, jadi ada sebuah urusan yang bukan penasaran sih sebenarnya, lebih kayak penasaran sama arwah. sih tadinya. Lebih kayak gini bang, kayak kalau flashback itu, benar tadi apa bilang? Lalu flashback, gua flash disk. flashback. Kalau kembali ke momen itu dan Kalau seandainya balik lagi, iya, nah mau gimana? ngomong pasti. Hah? Kalau dengan kondisi sekarang ya, Enggak, kondisi sama kayak Sama dulu. lah ya. Ini mah misalkan situasi kondisinya sama seperti dulu, dibalikan lagi tuh. Plek, balik lagi, lu mau gimana? ngomong sih bang, asli. Ngomong. Kenapa? Jadi ya tadi salah satu untuk melepaskan sebuah beban. Karena memang bahagia, memang tidak ada beban saat itu, tapi ada sesuatu yang mengganjal yang pintu tuh bisa kebuka gitu. Ya Tidak justru ada. itu. Nah, jadi Terlepas dari psikologis pada betul. usia segitu, terlepas dari pubertas pada usia segitu, kalau menurut saya mendingan langsung ngomong. ya Apapun yang terjadi. betul. Tapi dari situ gue belajar bahwa jadi semenjak itu kejadian dari kejadian seperti itu, gue belajar bahwa apapun itu, setiap apapun yang gue rasain, gue ngomong. Gue ngomong sama siapapun, entah itu misalkan temen nih cowok, gue nggak suka sama dia, atau misalkan lu kok gitu sih kayak gini. Nah dari situ udahlah ngomong aja gitu, ngomong. Pada akhirnya alhamdulillah jujur, minimal jujur sama diri sendiri. Gue ngomong apa adanya, udah, terlepas responnya seperti Iya. apa. Jadi Gitu kalau sih, Bang. misalkan dikembalikan lagi, akan ngambil jalan yang bukan yang dulu dilakuin gitu. Betul. Tapi akan lebih Terbuka ya, lah. memberanikan diri untuk gitu. bisa menyampaikan sesuatu, artinya mendeliver perasaan atau diungkapkan dengan kata-kata Iya, apapun iya. itulah. Betul. Poinnya di situ, bukan berarti saya pengen diterima atau tidak, enggak. Iya. Cuman poinnya adalah saya bisa mengekspresikan. Ya itu udah gampang, tinggal sampurkeun. Asli. Ngapain lihat-lihat? Enggak. Kamu cantik, Asik. saya suka. Udah. Saya- Maksudnya apa? Enggak ada maksud apa-apa. Udah, saya mau ngomong kayak gitu. Ya. Mau dia bingung mau apa, bodo amat. Mau dia misalkan, wah, orang teh nggak jelas, orang teh gila, terserah. Mau dianggap gila, mau dianggap gak jelas, terserah. Yang penting saya udah ngomong.
suatu saat nanti atau suatu hari nanti pasti saya akan ketemu lagi. Iya. Terus beres. Bener. Jadi gitu guys, kalau misalkan menurut kalian atau teman-teman di luar sana yang pernah merasakan secret admirer dan Atau yang sedang merasakan itu, kalau menurut saya mendingan diungkapkan saja daripada tersiksa. Tersiksa itu tidak enak. Oke guys, jadi mungkin untuk secret admirer sedikit pengalamannya, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada Ada yang bisa diambil Ya. ceritanya, entah itu manfaatnya, entah itu hikmahnya. Yang jelas ambil segala sesuatu itu dari sudut positifnya. Oke guys, thank you for watching.